Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang terakhir dari daurah Matan al-Ajurumiyah. Pada sesi yang terakhir ini kita melanjutkan latihan i'rab kita dari kitab Nawaqidul Islam, dan kita melanjutkan di pembatal keislaman yang kelima, al-khamisu, yang kelima. Nah, sebelumnya ujiannya ditukar sama teman sebelahnya ya. Ya, silakan. Ditukar dengan itu ujian ya. Ditukar dengan teman yang ada di sebelahnya ya. Biar diperiksa. Ya, silakan. Ayo, udah semua ditukar? Udah ya? Udah ditukar? Nah, kita bahas bareng-bareng. Al-khamisu, yang kelima, man abghadu syai'an mimma jaa'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Yaitu orang yang membenci sesuatu dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkannya, maka dia kafir secara ijma'. Nah, al-khamisu ini mubtada ya. Kemudian khabarnya mana? Keseluruhan kalimat ini nama jumlah syartiyah ya. Jumlah syartiyah, jadi khabarnya al-khamisu. Man jadi mubtada ya. Nanti kalau ada yang salah antum tulis ya berapa salahnya. Salah atau nggak diisi ya, antum catat berapa jumlahnya ya. Ya nggak apa-apa ya, dicatat semuanya ada berapa yang salah atau nggak diisi. Nah, ya, abghada fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Kembali kepada man ya. Syai'an, membenci sesuatu, berarti sesuatu sebagai yang dibenci. Maf'ul bi ya. Mimma jar majrur ya. Jaa'a fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Oh, koman sih. Lihat setelahnya tuh ada rasulu ya, marfu dia. Jadi jaa'a fi'il madhi, bihi jar majrur, ar-rasulu fa'ilnya. Ya. Enggak lah. Yang datang apa? Rasulullah kan di sini. Ya. Jadi Rasul sebagai fa'ilnya. Sallallahu alaihi wasallam, ini udah kita bahas dia. Shalla fi'il madhi, Allahu lafzul jalalah fa'ilnya, alaihi jar majrur, wawunya huruf ataf, sallama fi'il madhi, fa'ilnya Allah. Walau amila bihi, al-waw harfu atfin, law harfu syartin ya. Law itu huruf syarat. Tapi antum bilang huruf aja nggak apa-apa. Kalaupun antum nggak tahu hurufnya apa nggak masalah. Amila fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Man ya. Karena kan yang melaksanakan sini siapa? Kembali ke man yang pertama ya. Nah, kemudian bihi jar majrur ya. Kemudian kafara fil madhi, mana fa'ilnya? Kembali kepada man lagi. Kemudian jumlah fi'il fa'ilnya menjadi khobarnya man ya. Harus tulis kayak gitu ya. Kalau nggak ditulis berarti kurang atau salah satu ya. Ijma'an hal ya, sebagai hal secara ijma', maka ijma' sini sebagai hal. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya. Wa dalilu ini jelas tadi udah dibahas ya. Wawunya kalau kayak gini wawunya istinaf ya. Istinaf tuh kayak wawul ibtida, waw permulaan. Karena sebenarnya ini enggak melanjutin yang tadi kan. Ini kalimat baru dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka ini udah kalimat baru. Nah, antum perhatikan kenapa bahasa Arab nggak punya titik sama koma. Nah, titik komanya itu waw sama fa sama huruf atop yang lain. Kalau antum baca kitab, bukan kitab zaman sekarang, yang zaman sekarang sudah ada titiknya. Ya kitab-kitab zaman dulu itu kayaknya nggak ada titiknya. Jurmiyah yang antum pegang.
Ada nggak titiknya? Nggak ada kan? Oh ada ya? Oh ada komanya ya? Titik dua ada juga ya, berarti udah lengkap. Dulu waktu belum ada gitu-gituan ya, itu pakai waw ya. Waw itu sebagai titik, nanti ada istilah waw al-ibtida, waw permulaan atau istinaf ya. Ad-dalilu mubtada, ini udah tadi. Qaulunya khobar, kemudian haknya sebagai ya dhamir muttasil mudhaf ilaih. Ta'ala fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dzalika mubtada ya. Khabarnya mana? Bi annahum karihu ya. Bi anna banyak huruf jar, anna huruf apa? Huruf nasab. Humnya isimnya anna ya, isimnya anna ya. Enggak, yang majrur anaknya aja, tapi karena anna itu huruf mabni kan, maka nggak kelihatan dia. Kemudian hum itu isimnya anna ya, dhamir muttasil isimnya anna. Mana khobarnya? Karihu ya, ini kan annahum karihu, bahwa mereka itu, kenapa mereka itu karihu, membenci, maka karihu jumlah fi'il fa'il menjadi khobarnya anna. Karihu fi'il madi, mana fa'ilnya? Wawunya ya, nggak usah dicari lagi ya, nempel dia, wawunya itu fa'ilnya. Ma anzalah, mereka membenci apa yang Allah turunkan. Berarti apanya ini jadi apa? Objek ya? Ya berarti ma ini sebagai maf'ul bi ya. Sejauh ini gimana? Benar semua? Itu kayaknya antang-antang aja nih ya. Jadi ma ya di isim mausul sebagai maf'ul bi. Anzala fi'il madi. Mana fa'ilnya? Itu setelahnya ya, anzalallahu, jelas-jelas dia marfu. Maka Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Fa ahbata a'malahum. Fa kalau baru belajar mah pokoknya ketemu sama Pak semuanya bilangnya huruf ataf ya, nggak masalah. Ahbata fil madi ya, mudhari'nya apa? Ahbata yuhbitu ya. Mana fa'ilnya? Ya, siapa yang menggugurkan amal, menghapus amal? Allah azza wa jalla. Maka di sini fa'ilnya kembali kepada Allah. A'malahum, a'mala maf'ul bi. Humnya mudhaf ilaih ya, mumtaz. Ini yang kelima ya. Ada yang sempurna, benar semuanya? Ada, oh masya Allah. Karena kalau semuanya nggak ada yang benar, berarti anehnya yang salah. Nah, as-sadisu yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw sawabihi aw iqabihi kafara ya. Yang keenam, orang yang memperolok ya sesuatu dari agama Allah atau tentang pahalanya atau tentang hukumannya, maka dia kafir ya. Ini formatnya sama semua ya, berarti harusnya mudah nih. Ya, as-sadisu mubtada, khobarnya mana? Jumlah syartiyah semuanya tuh ya. Man mubtada, istahza'a fil madi, mana fa'ilnya? Man ya, bisyai'in jar majrur, min dini jar majrur, Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaihi ya. Au sawabihi, au harfu atfin. Sawabi ma'tuf ya, ma'tuf kemana dia? Ke syai'in apa ke dini? Dini ya. Kemudian haknya apa? Mudhaf ilaihi. Au iqabihi, aunya huruf ataf. Iqabinya ma'tuf ke sawabi atau ke dini? Kalau ma'tuf selalu ke yang pertama ya. Jadi iqabi ma'tufnya ke dini. Haknya mudhaf ilaihi. Kafara, kafara fi'il madi, fa'ilnya man, jumlah fi'il fa'il dari kafara ini menjadi khobarnya man ya. Nah, wa dalilu qaulu ta'ala, ini sudah sering kita bahas ya.
Nah, lanjut aja ke ayatnya. Kul fil amr ya. Mana fa'ilnya? Ya, domir mustatir wujuban. Ya. Takdirnya anta. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ya. Abillahi, hamzahnya ini namanya hamzatul istifham, ya. Hamzah yang artinya apakah, ya. Billahi jar majrur, wa ayatihi wawnya harfu atfin, ayati ma'tuf kemana? Allahi, ya. Haknya mudhof ilaih, wa rasulihi sama ma'tuf juga ke Allahi, haknya mudhof ilaih. Kuntum tastahzi'un, kuntum kuntum fil madi naqis ya, dia merupakan isim menasabkan khobar. Mana isimnya? Tumnya, ya udah sepaket ya. Jadi tumnya ini udah isimnya kun ya, jangan isim makan kan kun. Nggak apa-apa sih isim makannya juga karena kan asalnya kan. Nah, tastahzi'un ya jumlah fi'il fa'il dari tastahzi'un jadi khobarnya kuntum, ya khobar ghairu mufrad namanya, ya. Nah, tastahzi'un kalau kita i'rab dia fi'il mudhari marfu ya. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya subutun nun, ya kan dia afal khamsa ketika marfu tandanya subutun nun, ya. Kalau ditanya fa'ilnya baru wau, ya. Nah, jumlah fi'il fa'il dari tastahzi'un jadi khobarnya kuntum. Nah, la ta'tadziru ini namanya la nahiyah. Ta'tadziru fi'il mudhari majzum. Apa yang menjadikan dia majzum? La nahiyah. Kan kemarin dibilangin lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahyi wad du'ai. Itu maksudnya la nahiyah. Majzum kan? Tanda jazmnya apa? Hasfun nun, ya. Dia bukan sukun tapi hasfun nun. Mana fa'ilnya? Wawunya, ya. Wawunya sebagai fa'ilnya. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad ini harfu tahqiqin namanya, yang artinya sungguh. Kafartum fi'il madi. Mana fa'ilnya? Tumnya, ya. Ba'da dzarab apa? Dzarab zaman, ya. Imanikum. Kan kemarin apa tadi? Tadi kita udah bahas bahwa setelah dzarab itu hukumnya mudhaf ilaih. Makanya sini ba'da imani majrur dia. Hukumnya mudhaf ilaih lagi, ya. Nah, insyaallah ya. Lancar banget nih. Rame-rame ya. As-sabi'u yang ketujuh as-sihru, ya. Nah, kali ini mubtada khobar, ya. As-sabi'u mubtada, as-sihru khobar, ya. Kan jelas ya. As-sabi'u as-sihru, yang ketujuh adalah sihir. Berarti as-sabi'u mubtada, mana khobarnya? As-sihru. Ya. Paham? Tentu kayak bingung. Ya nggak masalah nggak, ya. Ya. Wa minhu as-sarfu wal atfu, ya. Dan diantara bentuk sihir adalah as-sarf. Sarf itu memalingkan, jadi suami istri dipisahin biar cerai. Adapun wal atfu lawannya sarf, dia justru buat mendekatkan, pelet ya. Jadi biar orang suka sama dia, ada pakai pelet, itu al atfu. Nah, ini bentuknya apa nih? Wa minhu as-sarfu wal atfu. Ini mubtada khobar. Ciri-ciri mubtada khobar, ya. Kalau dia khobarnya ghairu mufrad ya, dia jadi muqaddam jar majrurnya. Wa minhu, pokoknya kalau ada yang kayak gini, wa minhu terus abis itu marfu, maka dia adalah mubtada muakhar, ya. Jadi minhu jar majrur dia sebagai khobar muqaddam.
Iya, muqaddam kan khobar yang di depan, kedepankan. As-sarfu mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan, muakhar ini diakhirkan. Wal atfu wa huruf ataf al atfu ma'tuf ke as-sarfu. Ya makanya dia ikutan marfu juga. Sarf itu buat misahin, bikin suami istri cerai. Wah, antum nanya i'rabnya apa nanya maknanya? I'rabnya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Nah, ini baru kalimat sendiri lagi. Ya. Fa-nya istinaf ya atau ibtida. Man mubtada, fa'alahu fa'alanya fi'il madi. Mana fa'ilnya? Man. Terus haknya apa nih? Fa'alahu, mengerjakannya. Berarti sebagai maf'ul bi ya. Au huruf ataf, radiya fi'il madi. Mana fa'ilnya? Man. Bihi jar majrur. Kafara fi'il madi. Mana fa'ilnya? Man. Terus kafara ini jadi jumlah fi'il fa'il dari kafara, khobarnya man ya. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, ini udah sering kita ulang, langsung aja. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya itu malaikat ya, yang mengajarkan seseorang sampai keduanya berkata sesungguhnya kami adalah fitnah ya, maka janganlah kamu kufur ya. Wa ma nya ataf, maknya nafiyah ya, karena artinya tidaklah ya. Yu'allimani fil mudhari ya, marfu ya. Apa tanda rafa'nya? Bukannya kasrah. Tuh. Sebutun nun ya, karena dia fi'il yang 5 ya. Mana fa'ilnya? Alifnya. Oh, masya Allah, berarti udah paham semua nih. Ini lamaan dikit aja nih baca kitabnya. Oh, udah paham nih. Ya. Min ahadin jar majrur. Hatta huruf apaan nih? Fan nawasibu asyaratun wa ya an walam wa idan wa kai wala mukai walamul juhudi wa hatta, ketemu di situ. Jadi hatta huruf nasab. Makanya kenapa asalnya yakulani jadi yakula. Ya, jadi hatta harfun nasbin, yakula fil mudhari mansub. Apa tanda nasabnya? Hasbun nun. Mana fa'ilnya? Alifnya. Oh, masya Allah ya. Mumtaz. Ini kalau darohnya dipanjangin ke seminggu aja, itu selesai udah langsung kitab gundul lewat ya. Lewat ya. Innama itu bukan inna plus ma ya. Dia udah jadi satu kesatuan. Innama itu adat tuh hasrin ya. Adat yang bisa kita gunakan untuk membatasi. Kalau kita mengatakan innamal amalu binniyat, berarti itu membatasi bahwa betul-betul bahwa yang namanya amal itu tergantung niatnya ya. Jadi innama itu adat tuh hasr ya. Kemudian nahnu fitnatun. Ini jelas banget kan? Nahnu fitnatun. Mubtada dan khobar ya. Nahnu mubtada, fitnatun khobarnya. Fala takfur. Fa-nya fa huruf jawab ya, maka janganlah kalian kufur ya. La-nya la nahiyah. Takfur fil mudhari majzum ya. Apa yang menyebabkan dia majzum? La nahiyahnya. Apa tanda jazmnya? Sukun. Fa'ilnya? Dhamir mustatir wujub anta ya. Maka janganlah kalian kufur. Maka ini dhamir mustatir wujub anta. Ya. Nah, sampai sini kayaknya lancar-lancar aja nih. Ya. Nah, ada tuh hasrin. Iya, adat itu ya kayak tadi adat listisna. Adat itu istilah supaya bisa lebih umum daripada huruf. Karena kalau huruf kan ya huruf. Tapi kalau adat bisa huruf, bisa isim, ya bisa fiil. Dia karena adat itu kayak apa ya? Alat ya, kayak gitu.
As-saminu mudhaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang kedelapan, mendukung ya orang-orang musyrik dan menolong mereka. Kalau awana ala berarti menolong dalam melawan kaum muslimin ya. Nah, di sini jelas sekali yang kedelapan adalah mendukung kaum musyrikin. Berarti ini kalimat apa nih kayak gini? Mubtada khobar. Jadi as-saminu mubtada, mudhaharatu khobarnya, al-musyrikina mudhaf ilaihi ya. Wa muawanatuhum, al-wawu harfu atfin. Muawanatu ma'tuf kemana? Mudhaharatu. Humnya jadi mudhaf ilaihi. Alal muslimin jar majrur. Tanda jarnya apa muslimina? Iya. Bukannya fathahnya. Bukan. Kenapa? Karena dia mau salim. Jamak mudzakkar salim ketika jar tandanya ya, makanya enggak alal muslimun ya. Wa dalilu qaulu ta'ala udah kita bahas dari tadi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum ya. Ya wawunya kalau dalam Quran kutipan kayak gini harus dicek ya wawunya mau apa ya. Ya. Kemudian mannya mubtada ya. Mannya mubtada. Yatawallahum fil mudhari majzum. Majzum karena kenapa? Karena man kan kemarin kita wa in wama waman wa mahma. Ini kan kalimat jawab syarat kan? Dan barang siapa yang yatawallahu minkum, yang diantara kalian yang menjadi wali bagi mereka, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka ya. Maka yatawalla ini fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya harfu harfil illah, asalnya tawalla yatawalla, ada alifnya ya, kayak gitu ya. Mana fa'ilnya? Ma. Humnya jadi apa? Maf'ul bi. Minkum jar majrur. Paling enak ya ketemu jar majrur. Fa innahu minhum, fa-nya namanya huruf jawab syarat ya. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Haknya isimnya inna, bukan mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi itu kalau dia sama isim, kalau sama huruf tergantung ya. Khobarnya mana? Minhum ya. Jadi jar majrur dari minhum jadi khobarnya inna ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Inna harfu taukidin wa nasbin ya. Allaha lafzul jalalati, jelas banget kali ini mah. Ismu inna. Mana khobarnya? La yahdi. Jumlah fi'il fa'il dari la yahdil qaumadz zalimin itu sebagai khobarnya inna. Jadi la nafiyah atau nahiyah sini? Nafiyatun ya. Yahdi fi'il mudhari, marfu mansub apa majzum? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah ahsan, dhammah muqaddarah ya. Dhammah muqaddarah. Mana fa'ilnya? Allah ya. Karena siapa yang enggak beri petunjuk sini? Allah. Al-qoma sebagai maf'ul bi, az-zalimin na'at ya. Kaum yang zalim, berarti ini sebagai sifat dari kaum ya. Kok enggak az-zalimun? Karena dia na'at mengikuti yang dimanut. Mana manutnya? Koma mansub ya. Makanya zalimin mansub juga ya. Mumtaz ya. Nah, terakhir ya, at-tasi'u man ya'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasahul khuruju an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadir al khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Panjang banget nih ya. At-tasi'u mubtada, khobarnya mana? Jumlah syartiyah semuanya ya. Man mubtada, i'taqada fil madi, fa'ilnya man, anna harfu taukidin wa nasbin, ba'da isimnya anna,
An-nasi mudhaf ilaih. Mana khobarnya? La yajibu alaihi, ya. Jadi setelah kita ngerob la, ini nafiyah atau nahiyah ini? Nafiyah. Nafiyah yajibu fiil mudhari. Mana fa'ilnya? Nah, kalau kita mau nyari fa'il bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan. Kalau ini lihatnya kemana? Setelahnya. Nih ada yang tiba-tiba doma kan? Tidak wajib. Nggak wajib ngapain? Ittiba'un nabi. Berarti ittiba'u jadi fa'ilnya. Jadi alaihi jar majrur, ittiba'u fa'ilnya yajibu. Nah, jumlah fi'il fa'il dari yajibu alaihi ittiba'un nabi baru jadi khobarnya anna, ya. An-nabiyyi mudhaf ilaihi, ya. Lafaz salat udah sering kita i'rab. Selanjutnya wa annahu yasa'uhul khuruju an syariatihi, ya. Wawnya huruf ataf, anna harfu taukidin wa nasbin, haknya isimnya anna. Mana khobarnya? Ini yasa'uhul khuruju. Yasa'u apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tuh, setelahnya ada al-khuruju, ya. Terus hunya apa? Maf'ul bi, ya. Iya, boleh. Kan ini lagi ngomongin ini. Anna ba'dun nas bla bla bla. Wa annahu itu kan masih bagian dari kalimat ini, ya. Jadi hak ini maf'ul bi, al-khuruju fa'ilnya. An syariatihi jar majrur. Haknya udah ilaihi. Lafaz salatnya udah sering kita bahas. Kama jar majrur. Wasi'a fil madi. Mana fa'ilnya? Tuh, al-khuruju. Ya. Pokoknya kita harus jeli. Depannya setelahnya sebelumnya. Oh, ini ada yang marfu. Berarti antum terjemahin, oh iya cocok dia fa'ilnya. Kayak gitu kalau nyerap tuh, ya. Al-khadira maf'ul bi, ya. An syariati jar majrur. Musa mudhaf ilaihi. Majrur ya? Apa tanda jarnya? Kasrah muqaddarah, ya. Alaihi salamu, alaihinya jar majrur sebagai apa? Khobar muqaddam. Assalamu mubtada muakhar. Pokoknya kalau ada jar majrur setelahnya marfu itu khobar muqaddam sama mubtada muakhar, ya. Alaihi salatu wassalam itu khobar muqaddam mubtada muakhar, ya. Kayak gitu. Kalau setelah jar majrur ada yang marfu, biasanya itu ya mubtada muakhar, ya. Misalnya li akhun, ya. Itu berarti li-nya khabar muqaddam, akhun mubtada muakhar, ya. Indaka qalamun. Nah, itu indaka khabar muqaddam, qalamun mubtada muakhar. Nah, bahwa kafir al-fa'u harfu jawab syartin, huruf jawab syarat, huwa mubtada, kafirun khobarnya. Jumlah dari mubtada khobar, jadi khobarnya yang mana? Man, ya. Nah, dari man sampai bahwa kafir itu namanya jumlah syartiyah, jadi khobarnya at-tasi'u. Kayak gitu. Seru kan? Masya Allah. Ini justru susunannya sama semua, jadi kurang menantang. Harusnya beda-beda semua, ya. Baik, salah satu minus 2. Salah satu atau kurang 1 minus 2. Misalnya salahnya cuma 10, berarti nilainya 80. Tulis yang gede. Ya, silakan. Nah, itu gabungan semuanya. Kurang atau salah minus 2. Misalnya salahnya 50, berarti nilainya 0. Tapi nggak mungkin minus lah, kan tadi jar majrur aja banyak banget tuh. Masa jar majrur salah? Baik, ada yang mau ditanya?
Ya, jadi inilah inti dari kita belajar nahwu itu ya seperti ini. Kalau kita hanya membahas huruf nasab ada 10, anlan, idan, huruf jazm ada 18, lam, lama, alam, alama, tapi nggak tahu cara makainya buat apaan. Ya, ini ibarat kata ya kita udah belajar ilmu perang tapi nggak perang-perang gitu. Ya, terlupa lama-lama. Ya, karena ya Ane punya teman satu angkatan waktu belajar sama Kiai Ane ya. Nah, itu dia nggak pakai ilmunya lama. Kalau sekarang Ane tanya tentang nahwu, itu nggak ada yang tersisa sedikit pun. Padahal belajarnya itu 5 tahun. Kan sayang banget kan? Apalagi antum yang belajarnya belum ada tahun-tahunan ya. Itu lebih butuh kepada banyak latihan, ya. Yang belajarnya udah tahun-tahunan aja tuh bisa lupa. Apalagi yang belajarnya baru 3 hari. Ya. Maka lebih butuh kepada latihan. Ya, karena inti dari bahasa itu adalah latihan. Kalau kita nggak sering melatih, ya nggak bisa-bisa. Sebagaimana waktu kecil, apa yang menjadikan kita pandai berbahasa Indonesia? Apakah waktu dulu antum kursus? Enggak, tapi karena sering mendengar, kemudian sering meniru, akhirnya lama-lama bisa. Sama dengan belajar muhadasah, belajar nahwu sama. Ketika antum belajar nahwunya, teorinya, ya itu tidak menjamin antum akan paham kalau cuma belajar teorinya. Maka langkah selanjutnya kalau udah bahas semua tema nahwu, ya adalah praktek. Maka setelah ini, ya antum praktek baca kitab. Ya maka nanti Anda udah punya rencana, insya Allah daurah setelah ini itu kita bahas qiraah kutub aja. Jadi ada satu kitab, kita cari yang kira-kira variatif uslub bahasanya, sehingga kalau bisa dalam satu kitab itu semua istilah nahwu keluar semua. Jadi biar kita bisa murojaah. Ya tinggal nanti kita cari waktunya yang tepat insya Allah. Karena kan tahun ini banyak liburan itu ya. Ya. Yang 3 hari gitu. Nah. Hah? Emang iya? Itu hafal banget. Ya, nanti kita yang orang kantoran sih ya. Nah, ya mungkin sebelum ini tutup ada yang mau ditanya terkait materi. Nanti yang mau store hafalan jermiah setelah ini ya. Setelah ini tutup insya Allah. Apa ada yang mau store nggak? Nggak ada ya, berarti ada ikhwan satu ya. Nah, ya. Tapi barangkali ya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, saya wasiatkan kepada antum, saya nasihatkan agar antum ya setelah ini tuh ya jangan berhenti cuma di teori aja, tapi lanjutkan ke praktek ya. Karena mengikat ilmu nahwu itu dengan praktek, bukan dengan belajar teorinya. Kalau cuma teorinya sih mudah ya, tinggal lihat buku gitu. Yang terpenting itu gimana agar ketika kita praktek kita bisa menerapkan kaidah-kaidah ini. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari selama 3 hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Minimal setidaknya sekarang kita udah nggak bengong lagi ya kalau dengar istilah naat atau taukid, badal, hal, tamis maupun mil aja maupun ma'ah. Setidaknya sekarang udah tahu nyarinya di mana. Ya, kan kalau belum pernah belajar bingung itu apaan, tapi sekarang minimal oh iya pernah belajar di Jurmiyah. Ya, paling nggak pernah dengar gitu. Itu pernah dengar itu udah capaian yang penting itu. Dibanding nggak tahu sama sekali. Ya, kemudian saya mohon maaf kalau selama daurah ada penyampaian yang kurang baik. Ya, sekian dari saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.